Harusnya gue bikin review core 1-nya ya untuk season 4 ini, tapi karena banyak janji gue yang kepending juga ya masalah review anime lainnya, itu cerita belum jadi mohon maaf dulu sebelumnya. Tapi ya udah, gue akan langsung membahas villainnya aja. Di sini kita mulai dari, yang nggak usah urut juga sih sebenarnya, tapi gue akan mulai dari Maria Bell Rotso yang mana merupakan anak dari keluarga Rotso family, yang ternyata dia merupakan karakter isekai juga sama kayak Rimuru, dan pencapaian dia di dunia nyatanya dia ya sebelum ke isekai tuh lumayan luar biasa karena dia menguasai Eropa dengan manipulasinya. Dan ya kemampuan dia yaitu greed ya, yang mampu mempengaruhi ambisi seseorang. Intinya ya kalau misalnya terpengaruh sama dia ya lu ngikutin apapun perintah dia lah, dan itu lumayan berbahaya kemampuannya. Tapi di saat bersamaan menurut gua dia tuh merupakan villain yang paling konyol sebenarnya. Konyol dalam tanda kutip kayak villain yang paling gegabah, paling ceroboh, bahkan gue bilang bisa lebih ceroboh dibanding Clayman ya. Clayman awal-awal tuh nggak seceroboh ini gitu. Kenapa ya? Simpel aja. Kita nggak usah jauh-jauh, tapi kita mulai bahas dari ketika Rimuru melakukan pertemuan di rapat dewannya itu ya, dimana dia mempengaruhi seseorang, mempengaruhi semuanya, terus bikin kayak mempengaruhi banyak lah sampai ribut lah. Yang menurut gue termasuk receh sih apa yang dia lakuin ini, karena nggak terlalu ada impact gedenya gitu, yang ujung-ujungnya Rimuru juga berhasil netralisir pengaruhnya dia kan. Jadi kalau dibilang planning dia tuh kelihatan kasar banget, belum lagi abis ini kan juga dia langsung berhadapan sama Rimuru ya, bawa Yuki, bawa Satria itulah yang gue lupa namanya. Menurut gue untuk villain sekelas yang harusnya bisa manipulator kayak begini ya, kalau melihat kemampuan Maria yang bisa mempengaruhi orang itu ya sebaiknya dia memang bekerjanya di balik layar aja gitu, nggak usah head to head sama Rimuru langsung gitu. Bahkan kejadian di anggota dewan menurutku banyak yang kurang gitu, kayak walaupun sebenarnya udah pinter ya, kayak misalnya dia tuh kayak ngepengaruhin segalanya sampai ngirim setidaknya assassin gitu ya buat ngehabisin First Prince ya, atau misalnya di pangeran pertamanya Ingracia ya, situ biar Rimuru tuh kena fitnah, dan itu dengan ngirim Glenda ya, yang akhirnya gelut sama Soei, yang Soei gila sih. Tapi ya dari situ aja sebenarnya itu udah oke sebenarnya, tapi ngebikin kayak anggota dewan tuh kayak terpengaruh gitu sama ini dia sampai memojokkan Rimuru gitu. Dia mau lihat kan Rimuru tuh kayak apa. Menurut gua sesuatu yang unnecessary banget gitu, pada ujung-ujungnya juga malah memperkuat ini kan Tempest kan di hadapan para dewan gitu kan. Dan ya ini planning yang kasar banget sih. Dan tapi satu-satu yang gue beneran salut adalah ketika dia nyuruh Yuki buat ngambil telur naga di mana kaos Dragon disegel ya, yang dimana itu bermanfaat banget ya ketika ngebuka segelnya itu untuk mengalihkan perhatian Milim yang memang selalu dekat sama Rimuru gitu. Itu planning yang bagus sebenarnya, tapi kenapa ketika dia berhadapan sama Rimuru, kenapa dia harus langsung berhadapan gitu, padahal dia kan secara tidak langsung memengaruhi Yuki, walaupun kita tahu Yuki itu pura-pura terpengaruh ya dengan idenya dia yang gila itu. Tapi kenapa nggak main dari jauh aja gitu, terus ngirim Yuki aja buat menyerang Rimuru kan bisa gitu. Walaupun kita nggak akan tahu hasilnya kayak gimana ya, karena Yuki kan di sini kan hitungannya pura-pura, jadi ketika di depan Maria Bell makanya dia harus pura-pura terkendali gitu, pura-pura dikendalikan gitu. Kalau misalnya nggak ada dia, mungkin Yuki udah kerja sama duluan sama Rimuru buat lawan si Maria Bell gitu. Tapi menurut gue planning dia tuh buat langsung ketemu sama Rimuru tuh udah salah gitu. Apalagi Rimuru kan hitungannya kan punya ultimate skill ya, beda sama skill gridnya Maria Bell yang kayak si skill biasa lah. Bukan skill biasa sih jatuhnya, kayak skill legendary biasa lah, bukan kayak Rimuru, jadi gampang banget dihadang sama Rimuru. Untuk seseorang yang manipulator atau bisa dibilang memanipulasi Eropa di dunia nyata ya, ketika ke isekai kelakuan dia tuh kayak begini, kayak kacau banget sih. Gue mempertanyakan bener sih kapasitas otaknya dia, apa karena dia masih anak kecil atau apa. Walaupun sebenarnya kalau masuk akal juga yang dibilang Yuki sebelum Maria Bell mati, kalau misalnya Maria Bell lahir 10 tahun lebih awal mungkin dia bakal lebih kuat dan bakal lebih punya pengaruh gitu. Tapi sangat gegabah banget sih buat ngebikin planning yang di anggota dewan. Menurut gue itu kurang banget sih menurut gue, karena kayak jatuhnya malah kayak bikin Rimuru ngomel-ngomel ngamuk-ngamuk doang, terus kurang matang gitu rencananya, jadi tujuannya makin gak jelas gitu. Padahal kita tahu tujuan dia tuh adalah mengendalikan Rimuru, yang harusnya tuh gak perlu. Kalau mau dari awalnya nyingkirin aja, kenapa harus mengendalikan Rimuru gitu. Apalagi Rimuru punya title Demon Lord, dan dia juga punya Veldora segala macam, langsung berhadapan langsung sama dia tuh seolah-olah ingin mengendalikan juga merupakan kesalahan besar gitu yang dilakuin Maria Bell. Dan belum lagi kan kita juga tahu sendiri Yuki yang juga sebagai villain di sini, yang dari awal villain sih dia, tapi di sini kan dia pura-pura terkendali, juga punya rencana sendiri.
dimana pada akhirnya dia menyerap kekuatannya Mariabel gitu kan, gridnya Mariabel diserap lah, kemampuan gridnya, skillnya, yang dimana Yuki juga memang punya advantage ya, atau kelebihan dimana dia tuh punya special skillnya tuh anti skill gitu. Jadi ultimate skill Rimuru tuh rata-rata pada nggak mempan semua gitu ketika di hadapan Yuki. Dan ini membuat gue bertanya-tanya juga, Yuki itu sebenarnya lebih kuat dibanding Rimuru atau enggak? Karena kalau gue lihat pertarungan kali ini tuh Yuki kelihatannya kalah ya, walaupun gue nggak tahu sih kalau dia menahan diri atau apa, itu bakal jadi plot twist lagi. Tapi kalau ngelihat perkembangannya dia tuh langsung kalah ketika Rimuru pakai ngekopi kekuatan serangannya Veldora ya, pakai pedangnya dia. Kayaknya Yuki memang batasannya segini nih, gue nggak tahu ya kalau misalnya dia bisa lebih kuat lagi dibanding ini. Tapi walaupun begitu ya ultimate skill, anti skillnya Yuki Kagurasaka itu memang bahaya gitu, dan it works very well ketika berhadapan sama Rimuru. Pertarungannya memang agak kurang sih kalau dibandingin sama yang di opening, kayak epic banget gitu. Tapi ya gue berharap lebih panjang aja sih, bukan kurang sih, karena ya pertarungan kayak gini kan krusial juga kan di plot ceritanya. Nah, kalau balik lagi ngomongin Mariabel dibanding sama Yuki ya jauh banget sih. Yuki tuh bener-bener mainnya tuh hati-hati. Kalau Mariabel literally kayak ya udah maju aja ya, aku kuat, aku maju gitu, aku nggak peduli, aku lebih kuat dibanding dia. Kalau Yuki kan enggak, Yuki kan main pakai perhitungan kan, makanya dia bisa pura-pura dikendalikan oleh Mariabel kan, pakai kemampuan dia yang dimana Mariabel bakal sampai nggak salah sangka gitu kalau misalnya dia tuh dikendalikan, padahal enggak. Pada akhirnya ya dia memutarbalikkan, ngambil skillnya si Mariabel, si Yuki ini. Dan menurut gue ya pintar, karakter yang beneran bikin gue kesel dan pintar. Dia villain yang benar-benar mainnya hati-hati, nggak kayak Mariabel yang katanya tuh manipulator, tapi ya begitulah. Jadi memang kurang sih untuk seukuran villain. Gue punya harapan gede gitu, karena kayaknya kayak villain sadistik gitu. Tapi mungkin karena faktor umur juga berpengaruh ya sama pemikiran dia tuh ya, walaupun dia memang orang negeri isekai, tapi karena umur dia memang katanya baru 10 tahun ya, jadi untuk ukuran segitu ya kemampuan dia cuma segitu aja gitu. Memang gak ada perkembangan yang luar biasa gitu tentang Mariabel. Agak disayangkan sebenarnya, karena menurut gue villain yang paling kurang tuh dia jatuhnya ya. Walaupun jujur core satunya itu ceritanya menurut gue lebih bagus ketimbang cerita building up buat ketika di season 3 awal-awal ya, core 1 ketika Rimuru mau berhadapan sama Hinata, karena itu kayak dipanjang-panjangin banget itu gue gak suka banget tuh season 3 part 1-nya tuh. Kayak dipanjang-panjangin banget lawan Hinata. Pas lawan Hinata ya udah hampa gitu. Beda banget sama season 2 ketika pertama kali kita ke kerajaan Ingrasi ya kan, ngajarin anak-anak, terus tiba-tiba Hinata cegat di jalan. Itu beda banget sama fightnya dia yang di hutan, itu kayak kurang gitu. Mungkin faktor karena Rimuru juga lebih kuat, makanya lebih gampang kalau lawan Hinata, walaupun jatuhnya seri ya. Nggak bisa bilang seri juga sih, nggak tahu sih. Rimuru juga lebih kuat sebenarnya hitungannya karena bisa nyerap kekuatannya segala macam. Tapi balik lagi ke Mariabel ya, kalau dibandingin ya jauh sih. Gue bahkan bertanya-tanya Mariabel kalau misalnya lawan Hinata bagaimana, apakah bisa menang? Kayaknya enggak deh. Kalau udah pakai skill gridnya dia mungkin bisa menang lawan Hinata, cuman kan Rimuru kan hitungannya kan udah berada di level yang berbeda kan, jadi harusnya ya nggak bisa menang dia. Dari awal aja Rimuru udah nahan skillnya dia gitu. Sangat disayangkan sih, ini villain yang sangat banget disayangkan ya, antagonis yang menurut gue kurang banget. Bahkan menurut gue ketutup hype-nya sama Yuki yang bener main hati-hati gitu. Tapi seperti yang gue bilang tadi, satu-satunya plan yang paling bagus yang dilakuin Mariabel adalah ngelepas Chaos Dragon buat ngalihin perhatian Milim. Itu udah paling bagus itu, karena ya udah Milim kan nggak bisa berbuat banyak kan terhadap Chaos Dragon, karena mengingat masa lalunya dia yang dimana gue suka banget ya. Masa lalunya Milim akhirnya diceritain lagi ya, setelah terakhir kali diceritain seingat gua itu ketika Rimuru mau jadi Demon Lord, jadi diceritain kan sama si Putri Elf itu kalau nggak salah ya. Akhirnya diceritain lagi, dan menurut gua ceritanya memang bagus sih, dan developmentnya juga bagus untuk karakter Milim gitu. Walaupun fightnya sama Chaos Dragon termasuk cepat banget. Ya sebenarnya nge-copy paste dari fightnya Caribdis, cuman bedanya Caribdis kan Milim kan pakai Drago Buster ya kalau nggak salah. Kalau di melawan Chaos Dragon dia pakai Drago Nova, yang dimana salah satu serangan terkuatnya Milim, yang Chaos Dragon juga nggak bisa apa-apa gitu kan. Ya kalau kalian tahu ceritanya kayak gitu lah. Tapi balik lagi, Mariabel sih ya mengecewakan lah. Gue malah punya harapan gede sama Grandpire. Gue nggak baca manganya, dan gue tahu kalau misalnya harusnya dia bakal berperan lumayan gede ya si Grandpire itu buat balas dendam si Mariabel. Gue curiganya dia malah berpikir balas dendam Mariabel itu ke Rimuru, karena memang terakhir-kali kan ketemu Rimuru, bukan ke Yuki gitu. Yang gue pikirin sih kayaknya kemungkinan bakal mengarah ke sana gitu. Makanya kayaknya Rimuru bakal konflik sama si Grandpire dulu ya.
si Grotso gimana, gue sorry ya kalau misalnya penyebutannya salah kan agak susah juga nyebutnya. Ya intinya konfliknya bakal berlanjut lah, dan kayaknya bakal berlanjut di Konoha arc gitu ya, di arc-nya si Chloe. Ke-spoiler lagi tuh, kesebut lagi tuh namanya tuh, udah. Harusnya ya kalian kalau yang belum tahu ya nggak usah cari tahu lebih lanjut, tinggal tunggu animenya aja ya apa yang gue omongin. Tapi menurut gue kalau misalnya dari penilaian gue, villain dari season 4 core 1-nya Tensura yaitu Maria Belrotso kurang banget kalau dibandingin sama villain-villain lain. Bahkan sekelas Clayman aja tuh dari awal tuh dia nggak mau turun tangan, dia baru turun tangan ketika War Progress itu terjadi gitu. Kalau Maria Bel, ya ilah, dia muncul di awal season 3 kan, terus ya udah kayak awalnya dari belakang, tapi pas maju ke depan tuh kayak kurang banget gitu, kayak effortnya tuh kayak effortless banget, bahkan planningnya menurut gue receh banget sih. Malahan ketutup sama Yuki yang benar-benar mainnya pakai otak banget gitu. Jadi yaudah mungkin itu aja pembahasan gue buat villain Tensura dari season 4 core 1 ya, yang dimana Maria Bel agak tragis sih ya endingnya ya, dihabisin juga sama Yuki kan. Jadi ya gue gak sabar menunggu ke depannya kayak gimana untuk karakter Yuki juga, karena dia masih menjadi villain ya untuk sementara ini ya. Kalau di Konoha arc gue gak tahu villainnya siapa, bisa jadi Granville, Yuki, nggak tahu ya peran dia kalau di Konoha arc karena gue nggak baca light novel sekali lagi, tapi gue memang tahu Konoha arc itu bakalan kayak gimana sedikit lah, terutama karena menyangkut karakter yang ya si Chloe ini, karena menyangkut karakter Chloe ya gue taunya Chloe doang sih, bagaimana dia melakukan itu semua ya gue sebenarnya nggak tahu detailnya gitu. Jadi udah sekian aja dari gue untuk pembahasan Tensura, terutama villain Tensura di season 4 core 1. Koreksi kalau ada yang salah. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video Tensura lainnya. Bye bye. Ini harusnya gue upload hari Jumat, jadi malamnya tuh langsung ke Tensura episode 2 ya, dimana perekrutan Diablo untuk para Primordial Demon, yaitu Ultima Carrera Testarossa. Jadi ya ditunggu aja, itu pasti gue bakal bahas juga, kayaknya gue bakal bahas hari Senin karena Sabtu Minggu gue libur. Sekian dari gue, terima kasih, sampai jumpa di video lainnya, bye bye.